Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Azril Muhammad Rizky dengan NIM 24030111891. Di sini saya akan mempresentasikan tugas Ajax DB dengan mata kuliah aplikasi berbasis web. Nah, di sini itu latar belakang dari sebuah sistem ini adalah di mana dalam era digital pengelolaan data menjadi hal penting untuk mendukung proses belajar maupun pekerjaan sehari-hari. Di mana banyak mahasiswa atau pengguna yang membutuhkan sistem sederhana untuk menyimpan dan menampilkan data secara cepat tanpa harus melakukan refresh halaman. Teknologi Ajax atau Asynchronous JavaScript dan XML memungkinkan interaksi dengan server secara real-time, di mana sehingga data bisa ditampilkan atau ditambahkan tanpa mengganggu tampilan halaman. Sistem ini dibuat sebagai contoh implementasi Ajax dengan PHP dan MySQL. Dengan tujuan pengguna memahami cara kerja komunikasi antara front-end, HTML, jQuery, Bootstrap, dan back-end, PHP, serta database. Nah, tujuan sistem ini adalah menyediakan media input data negara, di mana itu dalam sistemnya ada nama negara, ibu kotanya, luas wilayah, dengan antarmuka yang sederhana. Menampilkan data secara dinamis menggunakan Ajax, sehingga pengguna tidak perlu mereload halaman untuk menginputkan data baru ke dalam website yang akan disimpan ke dalam database nantinya. Itu melatih pemahaman mahasiswa atau pengguna lainnya tentang integrasi antara front-end yang berisikan HTML, CSS, Bootstrap, dan jQuery. Itu backend ada PHP, database, MySQL, lalu meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan data karena proses input dan tampil dilakukan secara langsung atau real time. Nah, di sini file yang telah dibuat itu ada 3. Yang pertama itu adalah negara load.php, di mana dokumen ready memastikan script berjalan setelah halaman selesai dimuat, di mana lalu tampil data berfungsi untuk mengambil data dari proses.php. Ajax URL ini proses.php data di mana aksinya tampil. Ia mengirim permintaan ke proses.php agar proses.php menampilkan data. Loading muncul saat data diambil. Ini merupakan animasi Bootstrap. Lalu hilang setelah data selesai dimuat. Lalu hasil ditampilkan di ULID tampil. Nah, ini file kedua, yaitu dibagi menjadi beberapa form atau pembagian pembahasan. Yang pertama itu ada form inputnya, yaitu di sini adalah input untuk negara, ibu kota, dan luas wilayah atau input datanya dengan menggunakan HTML. Lalu tombol simpan data ini akan memicu atau memunculkan Ajax untuk mengirim data ke proses.php. Nah, script Ajax yang ada di negara.php atau file ini, itu saat tombol simpan diklik function, data input dikirim ke proses.php dengan aksi tambah. Jika berhasil, ia akan muncul pesan data berhasil disimpan. Lalu, ketika data itu telah disimpan, input akan kosong kembali karena dia akan mereload secara otomatis. Lalu, daftar negara diperbarui dan pengguna dapat menambahkan data negara yang diinginkan. Nah, ini proses.php merupakan file setelahnya. Itu fungsi utamanya adalah script backend PHP,
di mana ini adalah untuk koneksi ke database. Ia berfungsi untuk menampilkan data yang telah diinput dan menyimpan data. Sini PHP connection MySQL connection, localhost root, tidak ada password, dan DB Ajax merupakan database yang digunakan untuk tugas ini. Ia akan menghubungkan ke database DB Ajax. Jika gagal, ia akan menampilkan pesan error. Dan ini script untuk menampilkan data, di mana dia akan menampilkan negara yang diinput, lalu ibu kotanya, luas wilayahnya, dan tanggal penginputan. Nah, proses.php ini yaitu pada form menambah data, di mana jika aksi tambah, data dari form akan dimasukkan ke tabel TB negara. Jika berhasil, maka akan menampilkan pesan sukses. Jika gagal, ia akan menampilkan pesan error seperti ini: input echo data berhasil disimpan, else echo data gagal disimpan. Nah, ini adalah database PHP MyAdmin yang telah dibuat untuk menampilkan data dari negara-negara tadi. Pertama itu adalah tabel ID negara. Itu kolom-kolomnya ada tipe integer 11, integer dengan panjang 11, auto increment yaitu sebagai primary key-nya. Dan kedua itu ada negara dengan tipe varchar panjang 100, di mana dia menyimpan nama-nama negara yang telah diinputkan, contohnya itu seperti Indonesia, Malaysia, dan Inggris. Dan ketiga itu ada ibu kotanya, di mana tipenya itu varchar dengan panjang 100. Ia berfungsi untuk menyimpan nama ibu kota negara yang telah diinputkan di awal. Contohnya, ibu kota Indonesia, Jakarta, Malaysia, Kuala Lumpur, dan Inggris itu London. Yang keempat itu ada luas wilayah dengan tipe varchar panjangnya 100. Ia menyimpan luas wilayah negara dalam kilometer persegi. Contohnya itu luas wilayah Indonesia 1.904.569 km persegi dan Malaysia 330.803 km persegi. Nah, yang kelima itu tanggal, dimana itu adalah tipenya itu date time, menyesuaikan dengan inputan pada tanggal dan waktu pada hari itu. Dengan defaultnya itu current timestamp, dimana dia otomatis mencatat waktu saat data dimasukkan, yang berfungsi untuk berguna untuk mengetahui kapan data tersebut ditambahkan. Nah, seperti ini contohnya itu Indonesia ditambahkan pada 2026 bulan 3 tanggal 12 pada jam 2:03:29 dan seterusnya. Nah, di sini kita akan langsung mencoba menambahkan data yang ada pada input negara tadi. Sini kita buka filenya. Saya menambahkan filenya itu localhost negara. Kita masuk ke negara.php. Nah, ini tampilan awalnya bersih. Contohnya kita masukkan negara lainnya yang contohnya yang sudah pernah kita masukkan, misalnya Inggris. Kita coba dulu, ibu kota London, luas wilayahnya 130.000
278 km persegi. Nah, ketika simpan data, dia akan menyimpan juga. Contohnya negara lain, ini kita akan menambahkan data baru, misalnya itu negara Saudi Arabia dengan lebih kota, misalnya Riyadh. Nah, kita cari tahu luas wilayahnya. Nah, kita akan menyimpan datanya ke dalam database. Nah, data berhasil disimpan, dan di sini ia akan langsung menampilkan data negara yang telah disimpan. Di sini saya banyak mencoba. Salah satunya itu Inggris, ada 2 kali, dan data akan masuk secara duplikat. Membedakan hanya jamnya. Lalu kita lihat di database. Saya pakai database DB Ajax dengan tabel TB negara. Nah, di sini telah tampil negara-negara yang telah dimasukkan ke dalam database, yaitu ada ID negara, negaranya Indonesia, Malaysia, Singapura, dan lain-lainnya, ibu kotanya, luas wilayah, dan tanggal penginputannya. Di sini Inggris ada 2 karena saya telah menginputkan sebelumnya, dan yang membedakannya itu adalah ID negaranya. ID negaranya di sini Inggris ada dengan nomor 7 dan nomor 8. Lalu pembeda lainnya ya adalah tanggal penginputannya. Tanggal penginputannya yang pertama itu saya buat pada tanggal 2026 bulan 3 bulan Maret tanggal 14 dengan jam 12.31 dan yang barusan saya input yaitu pada tanggal sama 2026 bulan 3 tanggal 14 dengan waktu 17.38 jadi dia tetap masuk inputannya. Yang hanya pembeda yaitu adalah tanggal yang ada pada penginputan awalnya. Maka tabelnya sudah sesuai dengan yang ada pada penjelasannya. Nah, sini merupakan link YouTube channel saya yang akan saya upload tugasnya. Sekian, terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan dalam menyampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.